Perlu juga bahwa nanti di tahun 2024 itu kan ada, mohon maaf, iya, di tahun 2024 itu ada namanya bonus demografi. Jadi bagaimana kita memaksimalkan bonus demografi tersebut. Yep. Um, baik, baik. Sebenarnya masih ada space waktunya, namun tidak apa-apa nanti kita bergeser ke Q&A-nya agak lama juga. Ya, saya nggak tahu ya, ada teman-teman yang mau nanya langsung. Saya nggak tahu panitia apakah menggeser ke belakang. Tapi Kak Eris, karena saya harus minum obat segera dan ini udah kayak kepala saya. Sorry teman-teman kalau nggak saya stay sampai akhir ya. Oke. Ya, nanti saya bagikan. Kalau ada pertanyaan kita bisa berdiskusi sekarang. Lalu kemudian izinkan saya meninggalkan acara. Oke. Makanya saya berhenti cepat, nggak sampai 45. Bagaimana? Baik, mungkin melihat situasi dan kondisi dari Bapak Ahmad, izinkan saya untuk membuka Q&A gitu ya, 1 sampai 2 pertanyaan kiranya bisa kita diskusikan gitu. Bagaimana Kak Eris? Oke. Baik, Dek, boleh. Silakan. Baik, buat rekan-rekan sekalian, jika ada pertanyaan yang untuk kita diskusikan, bisa langsung raise hand atau on mic. Oke. Permisi Kak, boleh izin langsung bertanya atau lewat chat? Boleh Langsung langsung. aja Bu Ikra. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, saya Ikra. Saya juga sebagai mahasiswa dari jurusan PG PAUD. Nah, saya juga salah satu relawan dari komunitas literasi di Kota Bima. Nah, banyak sekali masalah yang sering saya dapat di lapangan tentang anak-anak. Nah, di situ tuh bahkan di pinggir kota pernah saya ketemu bahwa anak SD kelas 4 sampai 5 tahun itu masih belum bisa baca gitu, dan itu masih dalam lingkup kota. Nah, di situ pun karena ketika saya tanya ke anak-anaknya kenapa, karena waktu corona itu kan banyak nggak masuk sekolah, jadi banyak dalam waktu 2 tahun itu banyak anak yang belum bisa baca gitu, karena banyak hal yang terjadi kan waktu corona itu. Jadi di sini nih dari komunitas saya tuh berusaha untuk berusaha untuk membangkitkan kembali gitu literasi dan keinginan membaca anak. Namun sering kita lakuin lapak-lapak baca di taman-taman. Namun permasalahannya lagi banyak anak yang belum bisa baca. Dan saya juga dari jurusan PG PAUD sering mikir gitu gimana caranya kita bisa mengajarkan membaca anak dengan cara efektif. Nah, di prodi sendiri sering diajarin gimana caranya kita ngajarin anak yang cepat gitu ya masuknya. Namun sampai sekarang saya belum bisa mendapatkan bagaimana cara mengajar membaca anak dengan cepat dan lebih bisa dipahami gitu. Karena cara-cara yang udah lama tuh kayak pernah saya coba lama banget gitu. Sementara kita sebagai relawan itu nggak punya waktu lama gitu dan nggak bisa stay di tempat itu terus-menerus gitu. Melihat jarak-jarak tempat yang harus kita lihat, Pak. Ya, saya dapat intinya ya. Kita sebenarnya punya kebingungan yang sama tentang metode apa sih yang paling bagus gitu. Tapi orang-orang di pendidikan itu selalu bahwa tidak ada metode yang paling bagus. Itu satu. Karena setiap anak akan membutuhkan cara yang berbeda. Anak yang udah kelas 4 dan belum bisa membaca, dia harus diajarin dari suatu hal yang sangat awal dulu gitu. Misalnya merangkai bunyi misalnya. Ya. Atau misalnya kita ada istilah mungkin pernah dengar whole word approach ya. Jadi pendekatan kata utuh gitu. Jadi ada gambar mobil, kemudian ditaruhin di situ kata mobil. Gambar mobil dan tulisan mobil gitu. Nah, jadi ternyata harus ada gambarnya supaya orang bisa mengingat itu secara visual. Atau orang harus diajarin per suku kata gitu. Nah, tapi saya tidak mau terjebak di perbedaan antara whole word approach atau dengan misalnya syllable word approach ya, dengan pembacaan per suku kata itu.
Dan saya yakin kalau di PAUD juga udah diajarin hal-hal seperti itu gitu. Nah, yang pernah kita coba nih ya, kita bikin flashcard. Flashcard itu kita buatkan sampai dengan nama buah 10 kata, nama kendaraan 10 kata, nama orang 10 kata, semuanya gitu. Akhirnya kita punya flashcard atau kartu sampai dengan 100. Kemudian kita lepas di lantai. Kemudian anak-anak berlomba untuk melihat yang mana, kumpulkan yang buah gitu. Mereka akan mencari itu berlomba-lomba. Mereka harus membaca. Mereka kan nggak baca di situ. Nah, jadi sambil bermain misalnya seperti itu. Tapi itu itu teknik ya, aksi, bukan metode secara umum gitu. Banyak yang bisa dilakukan. Ya seperti tadi misalnya tiap pagi misalnya 10 menit kita bisa mulai dengan membaca nyaring misalnya. Membaca nyaring itu ya udah tradisional banget, tapi tetap bisa dipakai. Supaya kita tidak selalu mengatakan bahwa traditional approach atau pendekatan tradisional itu nggak berhasil. Karena saya bisa membaca. Karena saya juga pada saat saya SD diajarin oleh guru-guru yang tradisional. Mungkin si anak yang nggak bisa itu lahirnya stunting ya. Karena ada hubungannya tuh. Ya, mungkin di rumah nggak ada orang tua yang mengajarinya gitu. Ya, jadi kita bisa melihat banyak hal dari kesejarahan si anak gitu. Tapi semangatnya aja dulu dah Bu Ikra. Jadi kita nggak bisa diam di satu tempat, tapi kita mencoba misalnya ngajar 15 kali aja gitu. Ya, ngajar 15 kali untuk 10 orang supaya kita punya sesuatu yang terukur. Karena banyak kerelawanan baru datang sekali, udah nggak datang-datang lagi. Fotonya 100, postingannya banyak, datangnya cuma sekali gitu. Ya, jadi oke, tapi ya daripada nggak jadi relawan. Begitu dulu dari saya. Semoga bisa didapatkan intinya. Baik, terima kasih Bapak Ahmad atas jawabannya. Bagaimana Mbak Ikra lah ya? Iya Mbak Ikra ya kan? Oke, terima kasih Bapak. Yap, yap. Sampai ketemu di simposium relawan pendidikan Kota Bima. Amin, amin. Siap Kak. Bikin, ayo bikin. Oke. Ayo Kak, segera. Nanti saya kasih proposalnya kalau mau. Yuk. Siap. Oh, mungkin ada satu pertanyaan lagi jika dari rekan-rekan ingin bertanya. Boleh dititip nanti pertanyaannya, Bu Anissa. Saya mohon maaf sekali, suhu saya udah naik banget dan pemateri selanjutnya juga sudah menunggu. Mungkin mohon maaf saya agak lama, teman-teman. Oke Kak. Baik, Oke Kak, kami persilakan untuk Kak Junet untuk beristirahat mungkin Dek. iya. Oh iya, Ya. saya bisa santai-santai dulu ini sambil saya minum obat dulu. Oke. Terima Oke. kasih teman-teman. Terima Oke, kasih. Kak. Baik, Alhamdulillah pemateri pertama beserta materinya juga sudah kita dengarkan ya teman-teman semuanya. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita simak pemateri kedua dari Bapak Apoteker Idhar Setiadi, S.Farm, yang akan menyampaikan materi kurang lebih 30 menit. Waktu dan layar saya persilakan. Halo Bapak, apakah suara saya terdengar? Oke.
Sorry, suaranya itu mungkin masih di unmute mungkin ya. Oh ya, oke, sudah. Tes, sudah ya? Sudah, oke. Terima kasih kepada teman-teman semua yang malam hari ini sudah menempatkan waktu untuk mendengarkan webinar terkait dengan pelayanan kefarmasian pada telemedicine. Izinkan saya untuk menjelaskan profil singkat saya. Saya adalah Apoteker Ida Setiadin, salah satu pendiri Idhar Pharma Group, kemudian salah satu praktisi juga di RSUD Bima. Terkait dengan pelayanan farmasi dalam telemedicine, tentu ada 3 aspek yang ingin saya sampaikan. Yang pertama tentunya adalah regulasi, aspek regulasi, kemudian aspek telemedicine itu sendiri. Yang ketiga adalah aspek dari alur pelayanan pada telemedicine. Kemudian apa itu telemedicine? Telemedicine itu sebenarnya sudah diatur pada peraturan Menteri Kesehatan yang pada intinya bahwa telemedicine itu adalah pemberian pelayanan kesehatan jarak jauh oleh profesional kesehatan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, meliputi pertukaran informasi antara tenaga kesehatan dengan tenaga kesehatan, pertukaran informasi antara masyarakat dengan tenaga kesehatan, serta bisa dilakukan untuk penelitian dan evaluasi, semua untuk kepentingan kesehatan individu dan masyarakat. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah apakah semua tenaga kesehatan bisa melakukan telemedicine? Tentu tidak. Dalam konsep kefarmasian, saya sebagai apoteker bahwa seseorang yang bisa melakukan telemedicine itu adalah seseorang yang memiliki surat izin praktek apoteker. Nah, surat izin praktek apoteker ini sama halnya semacam surat izin mengemudi seseorang pada kendaraan. Orang untuk melakukan mengemudi tentu harus ada surat izin. Sama seperti pekerjaan kefarmasian apoteker, bahwa untuk melakukan pemberian informasi kepada masyarakat, kepada tenaga kesehatan, tentu harus memiliki surat izin. Yang namanya adalah surat izin praktek apoteker itu. Nah, itu sedikit penjelasan singkat saya tentang telemedicine. Kemudian, apakah telemedicine ini muncul sejak kapan? Itu menjadi pertanyaan. Sebenarnya kita harus belajar dari siklus permasalahan global saat ini. Bahkan telemedicine itu sebenarnya sudah hadir sangat cukup lama sebenarnya. Cuman pergerakan yang begitu masif, pergerakan yang begitu cepat itu pada era pandemi COVID saat ini. Bagaimana tata kelola kehidupan masyarakat yang ada di dunia, yang ada di global ini mengalami pergerakan yang seharusnya melakukan tata kelola pertemuan antara masyarakat dengan masyarakat, pertemuan dengan antara pasien dengan tenaga kesehatan. Akhirnya kita dituntut bagaimana kita melakukan pekerjaan kefarmasian itu di rumah. Ada istilahnya stay at home. Kemudian perubahan pola kebutuhan obat juga. Pada saat kasus siklus COVID juga, bagaimana pola perubahan kebutuhan obat yang ada di Indonesia ini begitu meningkat. Kemudian bagaimana produk sanitasi, hand sanitizer, dan masker akhirnya menuntut bagaimana peran apoteker itu begitu diperuntukkan pada saat pandemi ini. Sehingga ada istilah telemedicine dalam hal ini adalah telefarmasi apoteker online hadir pada saat permasalahan COVID ini. Kemudian terkait dengan regulasi, regulasi telemedicine, telefarmasinya, Kementerian Kesehatan mengeluarkan surat edaran, mengeluarkan peraturan Menteri Kesehatan. Jangan sampai yang memberikan informasi kepada masyarakat itu adalah tenaga kesehatan yang tidak memiliki SIM tadi. Oleh karena itu, Kementerian Kesehatan melakukan inisiasi bagaimana tata kelola pemberian informasi itu semua diatur dalam surat edaran Kementerian Kesehatan.
baik dari penerimaan resep, kemudian sampai obat itu diberikan kepada pasien, apakah obat itu tepat dosis, tepat sasaran, tepat efikasi, semua sudah diatur dalam peraturan Kementerian Kesehatan tahun 2020 tersebut. Kemudian aturan yang kedua adalah bagaimana rancangan Permenkes, Peraturan Kementerian Kesehatan tentang pelayanan kefarmasian secara elektronik. Semua sudah diatur dalam tata kelola Peraturan Menteri Kesehatan. Jadi bukan sesuatu sembarangan untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Semua sudah diatur di situ. Jangan sampai obat yang diberikan kepada masyarakat itu salah pasien, salah nama pasien, salah dosis, salah indikasi ya gitu. Kemudian ruang lingkup apa sih sebenarnya yang dilakukan pada saat proses telemedicine tersebut gitu. Jadi tes. Jadi aspek tes. Iya Bapak, suaranya masuk. Suaranya masuk ya? Masuk kok Pak. Loading habis ini ya. Sebentar dulu, banyak maaf. Halo? Halo, banyak maaf. Halo? Tes. Masuk Bapak suaranya. Ya, tapi di komputernya loading. Jadi komputer, banyak maaf, komputernya ini loading tulisannya. Baik Bapak, mungkin terkendala sama device-nya Bapak. Mungkin teman-teman bisa menunggu sebentar ya. Baik teman-teman media, apakah bisa membantu Bapak Ithar untuk memperbaikinya? Maka saya penjelasan secara teknis saja ya. Ini masih loading tapi suaranya masuk ini. Ya, sudah. Ini adalah salah satu contoh telefarmasi baik yang dilakukan di rumah sakit maupun di apotek.
Nah, yang pertama, salah satu contoh telefarmasi adalah pengkajian resep. Bagaimana resep itu dikaji oleh tenaga kesehatan, farmasi, dan apoteker, baik itu di rumah sakit dan di apotek. Apa yang dikaji? Ketika resep masuk di kami, tentunya yang dikaji yang pertama adalah nama pasien, nomor pasien, kemudian pasien, tanggal masuknya resep, apakah obat yang diberikan oleh pasien ini ada sesuai dengan obat yang diterima oleh pasien begitu. Kemudian salah satu contoh yang kedua adalah manajemen pengobatan penyakit kronis, dan ini benar-benar dilakukan di rumah sakit, bagaimana tata kelola pengobatan penyakit kronis begitu. Kemudian yang ketiga adalah konseling pasien, baik itu di apotek, di rumah sakit, benar-benar kami melakukan konseling kepada pasien, baik itu konseling secara langsung maupun secara tidak langsung. Secara langsung yaitu kami melakukan face to face dengan masyarakat, dengan pasien. Secara tidak langsung tentu kami menerima komunikasi lewat media sosial, dan itu sudah dilakukan oleh Apotek Ida Farma dan juga Apotek Cahaya Farma selama masa pandemi, kurang lebih selama 2-3 tahun gitu. Bagaimana kami membuat grup WhatsApp tentang permasalahan-permasalahan pasien, kemudian sampai dengan pola pengobatan pasien. Kemudian contoh farmasi yang ketiga adalah pemantauan terapi obat. Pemantauan terapi obat tentunya dilakukan di rumah sakit. Kemudian serta rekomendasi terapi obat. Rekomendasi ini tetap kami lakukan, baik itu di rumah sakit, di apotek. Nah, rekomendasi terapi obat tentu harus sesuai dengan tata kelola peraturan Menteri Kesehatan. Jangan sampai obat yang kami rekomendasi adalah obat-obat yang bisa membahayakan penyakit pasien begitu. Kemudian jasa yang terakhir tentunya ada jasa konsultasi apoteker. Nah, inilah yang sudah benar-benar kami lakukan di apotek, baik di rumah sakit maupun di apotek-apotek Ida Farma dan juga Apotek Cahaya Farma. Kami melakukan konsultasi selama masa pandemi, baik itu konsultasi lewat WhatsApp, konsultasi lewat by telepon, kami layani pada saat masa pandemi, bahkan sampai sekarang hampir kurang lebih ada sekitar 40-50 pasien yang kami lakukan konsultasi setiap hari gitu. Bahkan kami juga menerima jasa pengantaran obat dari apotek, kemudian kepada rumah-rumah pasien sesuai dengan kebutuhan pasien masa pandemi itu. Nah, kemudian apa sih manfaat teknologi informasi dalam pelayanan kefarmasian? Tentu sangat bermanfaat sekali pada masa-masa pandemi COVID ini. Yang pertama tentunya adalah memperbaiki alur kerja kita, bagaimana kita bisa bekerja di rumah, tapi dituntut bagaimana pekerjaan kita itu harus selesai begitu. Nah, kemudian menyediakan informasi yang cepat dan akurat. Nah, ini juga adalah kelebihan hadirnya telemedicine pada saat masa-masa COVID sekarang. Bagaimana informasi yang diberikan kepada pasien itu harus cepat, kemudian juga harus akurat. Kemudian yang ketiga adalah manfaat yang kami rasakan adalah meningkatkan kolaborasi antara tenaga kesehatan. Bagaimana kolaborasi antara dokter dengan farmasi, kolaborasi dengan tenaga kesehatan yang lain, serta kolaborasi dengan masyarakat. Nah, kemudian bagaimana jaminan pemberian obat kepada pasien? Jangan sampai obat yang diberikan kepada pasien pada masa pandemi, pada telemedicine, pada media sosial, apakah yang harus diperhatikan? Tentu yang kami perhatikan adalah obat yang diberikan itu harus tepat pasien, kemudian dosisnya juga harus tepat, kemudian waktu pemberian juga harus kami kontrol selama masa-masa pandemi gitu. Nah, ini adalah salah satu informasi, baik itu di rumah sakit maupun di apotek-apotek kami. Alurnya itu adalah dari masyarakat menerima resep, baik itu resep secara terbuka dari dokter maupun resep via media sosial. Dari resep tersebut, masyarakat mengirimkan kepada apotek dengan menggunakan sistem elektronik. Nah,
Kemudian dari sistem elektronik yang menerima adalah bagian apotek. Kemudian dilakukan pengkajian oleh tenaga kefarmasian, baik itu farmasi maupun tenaga apoteker, apakah resep yang diterima ini sesuai dengan keluhan pasien tadi. Nah, setelah sesuai resep itu disiapkan, kemudian dituliskan etiket, kemudian dilakukan edukasi kepada pasien, sampai obat itu benar-benar diterima oleh pasien. Bahkan sistem pengantaran pun kami ada jasa pengantaran, baik itu di rumah sakit maupun di apotek. Nah, kemudian pada saat di rumah sakit ada jasa yang ditunjuk khusus, ada SK khusus yang melakukan pengantaran kepada pasien. Nah, sama-sama seperti kepada apotek kami ada jasa pengantaran khusus yang kami kerjasama dengan jasa pengantaran untuk mengantarkan obat kepada pasien. Nah, apakah pengantaran dilakukan ini kami dibekali ilmu atau gimana? Itu menjadi pertanyaan. Kemarin kami berikan edukasi juga, jangan sampai obat yang dilakukan, yang diantarkan oleh jasa pengantaran itu adalah obat yang salah tepat nama pasien, yang salah dosis pemberian. Bahkan kami berikan edukasi kepada bagian pengantaran begitu. Itulah pelayanan elektronik farmasi selama masa pandemi yang kami lakukan. Bagian dari penjelasan saya tentunya ada bagian secara teknis yang kami lakukan, yang kami sudah lakukan baik itu di rumah sakit maupun di apotek Ida Farma dan juga apotek Cahaya Farma. Mungkin itu saja cerita singkat yang bisa saya sampaikan terkait dengan pelayanan kefarmasian dalam era telemedicine farmasi. Dan banyak maaf juga, tadi ada kesalahan teknis terkait dengan loading sinyal di laptop saya. Baik, terima kasih banyak atas penyampaiannya Bapak Ithar terkait dengan materi pelayanan telemedia science. Dan di sini sudah ada pemateri ketiga. Nah, buat teman-teman yang ingin bertanya, kita keep dulu ya teman-teman, karena kita akan melakukan sesi Q&A nanti di akhir. Baik, di sini sudah ada Bapak Agung Novianto. Apakah sudah tersambung? Oke. Baik, Bapak Agung Novianto Margarena SE akan membawakan materi kepemimpinan terkait dengan ASN milenial dalam tantangan era digital. Dan Bapak Agung Novianto juga merupakan salah satu konten kreator. Baik, waktu dan layar saya persilakan selama 30 menit. Terima kasih. Halo, kedengaran, Mbak? Halo Mas Agung, kedengaran Mas? Ya. Oh ya. Oke. Bisa dimulai Mas? Ya, sebentar. Sinyalnya agak jelek di sini. Oh ya, oke. Oke, Gak apa-apa Mas. Benar ya, tak cek dulu. Saya izin mematikan kamera ya, karena sinyalnya agak jelek. Baik Mas, boleh. Benar. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Oke, di malam hari ini semoga masih semangat semua. Oke, perkenalkan nama saya Agung Novianto Margarina. Saya analis perekonomian dari Bappetas Salatiga. Dari di sana Bima, di sini Salatiga. Jadi jauh perbedaan antara waktu ya. Kami Indonesia bagian barat, karena Indonesia bagian tengah waktunya. Di sini masih jam 19, di sana mungkin udah jam 20 ya. Gitu. Saya akan menyampaikan terkait dengan kepemimpinan urgensi lintas profesi dengan tema ASN milenial dalam tantangan era digital. Nah, kenapa itu sangat penting bagi kita di lintas profesi terkait dengan digital itu? Namun sebelum membahas itu, saya akan lebih dahulu perkenalan. Saya sudah perkenalan di awal, nama saya Agung Novianto Margarina. Slide tadi Mbak Anissa, nggih. Saya ASN di Pemkot Salatiga. Kebetulan tadi juga saya sampaikan di Bapeda Kota Salatiga. Saya kebetulan juga award beasiswa LPDP saat ini di UNS begitu. Kemudian saya juga aktif di beberapa aktivis organisasi kepemudaan seperti di Dewan Pimpinan Daerah KNPI. Kemudian saya juga seorang konten kreator. Makanya dari itu saya dipercaya terkait dengan membahas era tantangan digital itu seperti apa begitu. Next. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, kita harus mengetahui dulu terkait dengan globalisasi. Apa sih sebenarnya globalisasi itu? Karena kalau kita akan membahas internet atau kita membahas terkait dengan digital era dan sebagainya, kalau kita tidak memahami konsep dari globalisasi itu sendiri, maka itu akan menjadi suatu hal yang rancu begitu. Nah, di situ globalisasi itu adalah proses mendunianya suatu hal sehingga batas antar negara itu menjadi hilang. Jadi kalau orang bilang namanya borderless ya, borderless ya. Jadi batas-batas itu hilang. Kita bisa kenal dengan orang di berbagai negara. Kalau zaman dulu masih susah, mungkin zamannya Firaun, mungkin sampai dengan zaman yang belum kita ada namanya transportasi dan sebagainya, itu kita tidak bisa memungkinkan untuk kita langsung bertelekomunikasi langsung dengan orang yang di Amerika misalnya, itu secara real time, secara saat itu juga. Namun sekarang dimungkinkan. Jadi kita mengirimkan pesan gambar atau video bahkan itu langsung tersambung ke antar negara. Nah, proses-proses yang menjadikan dunia ini tidak ada batas itu pasti nanti ada dampak positif dan negatifnya. Maka dari itu nanti di belakang nanti kita akan sampaikan pentingnya kecakapan digital itu di lintas profesi itu seperti apa sih begitu. Next. Nah, itu tadi Mbak. Sorry. Nah, revolusi industri. Nah, kita sebelum melangkah jauh lagi, kita harus mengenai terkait dengan perjalanan dari revolusi industri itu seperti apa. Kalau kita telisik dari segi teknologi dari revolusi industri 1.0, kita kenal awalnya adalah mesin uap. Mesin uap pada saat itu ditemukan di tahun abad 17-an sampai 18. Kemudian melangkah lagi di revolusi industri 2.0 itu tenaga listrik dan transportasi. Nah, ini adalah sebenarnya titik mulanya. Titik mula orang bisa ya ke sana kemari dengan pesawat dan sebagainya pertama kali ditemukan itu di abad 18-19. Itu awal mula, oh jadi ternyata lintas negara itu bisa ya itu. Nah, kemudian langsung ke revolusi industri 3.0 itu komputer. Nah, ini udah mulai nih ke arah-arah digitalnya udah mulai. Ini lebih ke dokumen digital dan sebagainya itu dulu. Yang dulu komputernya itu masih ukurannya masih satu ruangan penuh. Satu ruangan penuh. Nah, sekarang sampai dengan komputer itu bisa dengan tablet yang ya kita genggam pakai tangan aja bisa. Itu sangat perkembangan teknologi itu berarti kan sangat pesat sekali ya. Dari tahun abad ke-19 itu sangat pesat sekali sampai dengan tahun 2000-an internet ditemukan. Kalau orang zaman dulu mungkin di zaman saya masih SMP itu masih ada yang dikenal disket. Disket itu
flash disk itu disimpan satu foto file aja sudah penuh. Sekarang apa ya namanya MNC itu, MNC HP dan sebagainya itu kecil sekali tapi bisa menyimpan dengan kapasitas bergiga-giga. Nah, itulah yang mendasari kemudian internet itu lahir dari kecanggihan teknologi ini. Kok bisa cuma SMS-an ya? Kok bisa nyimpen gambar doang ya? Ternyata bisa chattingan. Dan bahkan kalau dulu SMS itu berbayar, sekarang berbayarnya kuota. Bahkan kalau pakai WiFi nulis seberapa banyak ya sudah paketannya per bulanan misalnya. Kalau zaman dulu kita SMS berapa apa karakter itu membayarnya beda ya. Nah, itu makanya perkembangan itu sangat besar sekali. Kemudian kita kelak akan memasuki revolusi industri 5.0 itu lebih kompleks lagi, memadukan internet dengan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Itu lebih kompleks lagi. Maka dari itu kita harus 4.0 itu kita manfaatkan sebelum melangkah ke 5.0 itu. Jadi kita harus memaknai internet itu kita gunakan untuk apa sih, seperti itu. Kita akan bahas. Next Mbak Anissa. Oke, kita akan belajar pembagian generasi. Kenapa kok kita harus tahu generasi itu dibagi menjadi beberapa? Karena kita akan treatment per generasi itu beda-beda. Kita mulai dari tahun sebelum 1960, itu namanya generasi baby boomers. Ini di dalam dunia psikologi, di dalam dunia human research management itu dikenal dengan generasi yang tanda kutip ya kita katakan ya sedikit agak keras, kolot seperti itu. Kemudian merangkak lagi ke generasi X di tahun 1961 sampai 1980 ya. Itu lebih terbuka, lebih bisa menerima ya gitu. Kemudian generasi Y di tahun 1991 sampai 94 itu generasi yang Z sama Z itu dikategorikan masih generasi milenial. Ini mengapa demikian? Mungkin yang dari peserta Zoom ini halo, boleh Mbak Rista di unmute, Mbak Salma di unmute, dibantu unmute. Berisik. Oke, saya teruskan. Jadi generasi Z dan Z ini generasi milenial. Jadi mungkin yang sebagian besar peserta Zoom bahkan di masyarakat Indonesia, karena kita akan memasuki generasi emas gitu di tahun 2030 sampai 45, kita memasuki generasi Z sama Z ini besar sekali secara komposisi penduduk. Maka dari itu kita harus manfaatkan. Nah, C dan D ini adalah proyeksi dominasi nanti di masa depan untuk pembangunan bangsa. Maka dari itu kita harus mulai dari kecakapan digitalnya harus kita perbaiki. Kemudian generasi alpha. Wah, ini yang agak perlu kita kaji bersama dan kita dorong bersama untuk karena generasi alpha ini sangat dekat dengan digital, sangat dekat, bahkan lebih dari milenial secara penetrasi. Maka dari itu harus dibantu secara sosialnya, karena dia penetrasinya hanya cenderung ke arah digital. Jadi dia sangat dekat dengan digital, maka dari itu lingkungan sosial dan sebagainya kurang sekali dekat dengan mereka. Maka dari itu kita harus mendorong untuk generasi alpha ini lebih bisa membawa nilai-nilai sosial, kegotong royongan dan sebagainya secara faktual ke masyarakat. Generasi Z dan Z ini saya tidak akan ragukan, apalagi X dan baby boomers ini secara masyarakat dia akan lebih membaur dan lebih akan secara etika akan lebih matang secara norma-norma. Nah, next. Nah, jumlah pengguna internet di Indonesia itu sangat tinggi. Jadi di Indonesia itu hampir kalau penduduk kita sekarang 270-an juta jiwa di tahun sensus 2020 kemarin, itu pengguna internetnya tuh hampir 226 juta jiwa, 202 juta. Berarti
yang penetrasi yang tidak tersentuh internet 70 juta. Itu sangat kecil dibandingkan angka yang tersentuh penetrasi internet. Maka dari itu, menurut Ditjen Aptika Kominfo, maka dari itu penting untuk kita mengetahui penetrasi yang paling kuat itu di kota-kota besar mana saja. Nah, itu adalah tujuan untuk kita untuk menggalakkan terkait dengan ya belajar etika digital itu bagaimana ya. Jadi tidak hanya sekedar menggunakan internet, tapi juga mengetahui norma-norma batasan yang ada di internet tersebut begitu. Next. Nah, itu kita harus tahu dampak positif dan negatifnya seperti apa. Nah, positifnya ya kemudian kita bisa memudahkan komunikasi, jadi lancar karena tadi kan namanya lintas negara saja bisa diterobos dengan internet. Nah, itu komunikasi lebih lancar. Jadi kalau orang katakanlah baru ke luar negeri menjadi TKW, kangen dengan sanak saudara, dengan anak istri begitu, itu bisa memudahkan sekali. Kemudian mencari informasi juga sangat cepat begitu. Kita cari apa saja bisa. Misalnya kita mencari dengan pengertian globalisasi tadi, itu udah nampak semua di situ. Kemudian memudahkan transaksi bisnis. Nah, itu kalau orang e-commerce sekarang digital karena pandemi kemarin, semua orang berbondong-bondong dari offline ke online. Jadi kemudian maka dari itu transaksi bisnis sekarang mulai digalakkan ke arah digital, apalagi di Undang-Undang Nomor 20 tahun 2000 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 terkait Cipta Kerja itu kan sangat dekat dengan digitalisasi UMKM, maka semua transaksi bisnis didorong ke arah situ begitu. Kemudian dari sarana belajar, sekarang karena pandemi semuanya menjadi belajar lewat online. Seperti saat ini kita juga sama-sama sharing, sama-sama belajar begitu nggih. Kemudian terkait dengan media untuk berkarya. Nah, nanti yang akan kita bahas karena ini di lintas profesi untuk berkarya itu bagaimana sih di era digital ini. Nah, kemudian di negatifnya hoax-nya banyak. Jadi kalau orang nggak tahu beretika digital ya dapat informasi disebar, tapi nggak dibaca secara utuh, dipelajari, dikaji secara mendalam langsung sebar. Pesan WhatsApp sampai diteruskan. Nah, gitu. Nanti di tingkatan mungkin di tingkatan ASN, ada info seperti ini, kebijakan pemerintah nggak dipelajari secara undang-undangnya dulu, secara perdanya dulu langsung disebarkan. Nah, itu juga nggak baik begitu. Maka dari itu kecakapan digital sangat penting. Penipuan dan aksi kejahatan, nah itu seperti apa sih? Nah, kalau yang di sekarang ya bisa namanya apa itu kalau phishing ya, itu hati-hati phishing. Jadi kita disuruh klik sesuatu, ternyata itu nyolong data, mencuri data-data kita, itu berbahaya sekali. Itu bisa jadi penipuan juga begitu. Terus bullying di dunia media sosial, kita komen itu langsung diberondong netizen, itu juga nggak baik sebenarnya. Makanya Indonesia itu terkenal dengan netizen yang ganas sekali. Maka itu penting sebenarnya untuk memang pendidikan itu secara sopan santun di arah ranah digital itu sangat penting. Kalau tidak ya berbahaya sekali nanti di masa depan. Karena kita terkenal dengan netizen yang ganas loh. Walaupun itu ada baiknya juga ketika ada kasus itu bisa memblow up untuk keluar, itu juga sangat berbagus. Kecanduan, nah konten-konten negatif, video porno ataupun apapun itu bisa membuat kecanduan yang sangat negatif. Bahkan game online yang misalnya sebenarnya digunakan untuk baik, misalnya arah e-sport atau apa, itu kalau terlalu kecanduan juga tidak baik begitu. Arahnya mau diapakan dulu gitu. Terus kemudian peretasan, nah ini yang berbahaya sekali. Kalau orang punya ahli coding, ahli apa dan sebagainya digunakan untuk hal-hal yang negatif, maka dari itu norma itu harus dibangun. Next. Nah, ada suatu quotes ataupun kata-kata bijak dari Bung Karno. Belajar tanpa berpikir itu tidak ada gunanya, tapi berpikir tanpa belajar itu sangat berbahaya. Kenapa demikian? Karena sangat berbahaya itu ya kalau Bung Karno bilang vivere pericoloso begitu, hidup menyerempet bahaya gitu. Karena kenapa? Ya karena dia bisa berpikir melakukan tapi nggak belajar, itu sebenarnya untuk apa sih gitu loh. Nah, makanya dari itu kita nanti belajar berpikir dan sebagainya di dunia maya dan sebagainya, tapi
belajar memahami norma-normanya. Nah, arahnya akan ke situ, begitu. Next. Nah, ini yang arahnya akan saya bawa ke sana adalah etika digital. Ya, itu seperti apa sih etika digital? Itu adalah dari pengertiannya dari pengurus Departemen Kreatif Siberkreasi Kominfo begitu ya. Itu adalah kemampuan individu dalam menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalisasi, mempertimbangkan hingga mengembangkan tata kelola digital dalam kehidupan sehari-hari sesuai norma. Nah, kata kuncinya adalah sesuai norma. Jadi kita menggunakan hal-hal yang kemudian di internet itu untuk mendalami kemampuan kita, untuk mencontohkan, untuk menyesuaikan dengan diri kita, untuk merasionalisasi sesuatu, untuk belajar dan sebagainya, itu tapi sesuai norma. Nah, maka dari itu harus ada pembelajaran terkait dengan etika, karena kalau tidak sesuai norma ya berbahaya sekali begitu. Next. Next. Oke. Ya, ini terkait dengan pelanggaran etika digital. Nah, tadi sudah disampaikan sedikit tentang sisi negatif internet ya, itu ya bagian dari pelanggaran juga. Karena negatif itu ya ada oknum yang menyalahgunakan begitu. Di situ ada penyebaran hoax, penipuan. Nah, tadi sudah disampaikan seperti apa. Nah, yang ini yang belum, pelanggaran hak kekayaan intelektual atau plagiasi. Sorry, itu keliru ketik ya. Karena saking padatnya jadi menyiapkan dengan PPT dadakan begitu ya. Pelanggaran hak kekayaan intelektual itu, jadi plagiasi. Kita punya karya misalnya, karya, nah diplagiasi seseorang, niru misalnya. Kalau kita punya karya musik begitu, punya karya musik, loh kok ini ada nada-nada notnya sama dan kayaknya sepertinya disengaja, itu juga plagiasi. Oh, kita punya jurnal, loh kok ini jurnalnya punya saya ya? Nah, itu karena nggak didaftarkan ke Haki, kemudian diplagiasi. Maka dari itu pentingnya juga pengetahuan tentang legalisasi kekayaan intelektual itu juga. Hate speech atau ujaran kebencian, bully tadi, itu juga tidak baik, karena ketika ya kemudian kita bully, itu juga secara langsung menyakiti dan secara jangka panjang bisa kena psikis ya orangnya itu. Kemudian diskriminasi ya internet digunakan untuk saling memojokkan ras, suku, agama. Nah, itu sangat tidak dianjurkan gitu. Karena kita di negara Kesatuan Republik Indonesia, kita belajar nasionalisme gitu yang diajarkan pendahulu-pendahulu kita, kemudian kita mengingkari itu, jangan. Kemudian terkait dengan cybercrime, kaitan cyber gitu. Sekarang sudah ada Pak Polisi yang siap membantu untuk pelaporan kejahatan cyber. Itu berarti sudah memang negara kita sudah mengarah ke penanganan untuk etika digitalnya seperti apa. Next. Nah, kemudian ada UU ITE, Undang-Undang Transformasi Elektronik ini ya, undang-undang untuk membatasi kebebasan kita di internet itu harus dibatasi, karena kalau terlalu bebas juga berbahaya gitu, disalahgunakan itu. Maka ada pasal 28 Undang-Undang Nomor 11 2008 tentang ITE. Yang pertama, orang yang sengaja tanpa hak menyebarkan berita bohong atau hoax tadi, menyesatkan, mengakibatkan kerugian dalam transaksi elektronik, ya itu bisa dipidana. Kemudian orang yang sengaja tanpa hak menyebarkan informasi untuk menimbulkan kegaduhan, sara, nah itu juga akan kena pidana begitu. Jadi berhati-hati menggunakan itu. Next. Sebentar ya. Next, Kak. Oke. Nah, kita di dunia ASN begitu, kita harus memahami terkait dengan, saya menyebutnya ini 3S ya. Ini konsep berpikir saya, kerangka berpikir saya adalah 3S. Apa itu 3S? Kita akan kaji itu.
Human Research Competitive Advantage of Digital Area. Jadi kita berbicara terkait dengan 3S, Smart, Skill, dan Sociable. Di era digital hari ini, kita harus mempunyai 3 hal itu. Pertama, smart. Nah, smart seperti apa? Punya kemampuan. Punya kemampuan ya salah satunya ya kemampuan terkait dengan digital tadi. Mas semut merah, siapa? Mohon di unmute dulu. Mas, oke. Punya kemampuan, jadi punya pengetahuan ya, kemampuan pengetahuan terkait dengan digital. Misalnya, oh kita sebagai ASN ataupun masyarakat umum tahu YouTube, ya tahu Instagram, ya sudah digunakan untuk jualan, untuk apa membuat sesuatu kreasi untuk menunjang diri, begitu ya. Kemudian kita punya skill, jadi kalau kita tahu YouTube, Instagram, dan sebagainya bisa digunakan untuk hal yang positif, ya kita harus punya skillnya. Skillnya seperti apa sih? Ya berarti skillnya harus bisa editing video begitu. Kalau kalau Instagram berarti ya skill sales digitalnya jalan, digital marketing jalan gitu. Kemudian harus dari sisi 3, smart, skill, sociable, punya relasi. Nah, kalau punya dagangan nggak punya follower, nggak punya kenalan, nggak punya jejaring, ya repot juga begitu. Di dunia ASN ya sama saja. Kita di ASN juga dituntut multi skill ya. Jadi tidak hanya bekerja, ya kita harus smart, punya kemampuan untuk menggunakan YouTube, menggunakan Instagram, punya skill untuk mengelolanya, punya editing video, dan sebagainya, mensosialisasikan kebijakan-kebijakan pemerintah, kemudian sociable punya relasi. Nah, relasi ini bisa dibangun secara digital. Seperti hari ini, saya sebelumnya nggak kenal itu Mbak Anissa Turabia siapa ya. Kita bisa bertatap muka di lewat Zoom begitu. Jadi hari ini ya semua bisa diakses begitu. Jadi kemampuan-kemampuan ini 3S ini harus ditekankan di area digital di ASN maupun di luar ASN gitu. Next. Nah, sikap milenial seharusnya dalam bermedsos itu seperti apa sih? Kalau Bung Karno bilang, sekali lagi saya bilang Bung Karno, kenapa? Ya karena Bapak Bangsa, Bapak Proklamator, dia dihormati di semua negara, bahkan dulu pidato di sidang Kongres Amerika, dia juga nama-namanya diabadikan di jalan di Timur Tengah, dia juga sebagai nama pohon di area Afrika sangat besar jasanya, bahkan orang luar negeri pun membuat suatu kurikulum tentang belajar Soekarno. Maka dari itu ya kita sendiri juga punya seorang tokoh ini ya harus kita juga mempelajari dari beliau begitu. Nah, sikap milenial dalam bermedsos itu harusnya seperti apa sih? Yang pertama, hati-hati dalam menyebarkan informasi tadi. Kemudian gunakan etika atau norma dalam interaksi dengan siapapun di media sosial. Jadi kita nggak kenal, tadi saya belum berkenalan secara langsung dengan Mbak Anissa ini. Ya sudah, kita tetap harus beretika. Ya kita masuk ya mengucapkan salam semuanya, terima kasih sudah beri kesempatan, itu berinteraksi dengan siapapun di media sosial, tidak memandang itu siapa begitu. Kemudian manfaatkan media sosial untuk menunjang proses pengembangan diri. Nah, karena yang jadi tekankan hari ini yang dalam PPT sehari ini adalah mengembangkan diri karena kemampuan digital tadi. Nah, itu digunakan untuk proses pengembangan diri. Jangan digunakan untuk proses untuk menjerumuskan diri, ya itu yang sulit itu, jangan sampai. Kemudian pastikan unggahan di media sosial tidak mengandung unsur sara. Terus memanfaatkan media sosial untuk membangun jejaring atau relasi. Ya ini selepas ini ada info, kontak dan sebagainya, silahkan di-save masing-masing. Silahkan kalau ada informasi, oh ini ada Instagram, ada WhatsApp atau apapun digunakan untuk membangun relasi, jangan untuk disalahgunakan. Tidak apa-apa karena kita di dunia digital ini kita sangat fleksibel, sangat luas begitu. Next. Nah, ini salah satu contoh ya, karena saya di sini
membahas terkait dengan tantangan ASN di era digital. Nah, saya membuat suatu contoh itu ya membuat konten yang etika digital. Ya sudah. Kalau kita tadi saya sampaikan di slide sebelumnya tadi untuk proses mengembangkan diri. Kalau kita senang musik, senang lagu, ya sudah di situ digunakan untuk berkarya membuat lagu, bernyanyi, ataupun di situ kalau kita senang ekonomi, membuat diskusi, ya di situ ada membuat diskusi optimalisasi pemanfaat Videotron untuk pembangunan kota begitu. Kalau di tingkatan ASN digunakan kalau kita rapat itu biar untuk agar masyarakat secara luas juga bisa mengakses. Oh, ternyata pemerintah kota itu rapat secara transparan, bisa didengarkan, bisa dilihat begitu. Oh, isi rapatnya seperti ini. Oh, ternyata pemerintah kota ada kepedulian untuk membangun kota, untuk mensosialisasikan program-programnya. Oh, arah kebijakannya ke depan seperti ini, perencanaan pembangunan seperti ini. Itu bisa diterjemahkan oleh masyarakat karena mereka melihat sendiri begitu. Ya itu tadi, makanya semua diulas di situ. Kalau mau yang suka ngegame ya gunakan untuk game yang baik gitu. Jangan sampai ya konten hari ini memang kita akui bahwa di YouTube beberapa konten tidak mendidik. Seperti ya sebenarnya konten prank itu bagus, menghibur, tapi kalau pranknya yang dulu itu sampai muncul prank pengemis dikasih batu, wah itu tidak punya etika itu. Terus kemudian untuk prank yang agak bersifat sensitif, bersifat untuk seksual itu juga tidak mendidik menurut saya begitu. Walaupun itu untuk 17+ begitu. Karena untuk internet sekarang semua bisa diakses. Walaupun orang tua punya pengawasan kan mereka juga waktu untuk bekerja. Sekarang anak-anak saja SD sudah harus belajar secara online. Artinya orang tua juga bekerja, pengawasan juga penting. Cuma tidak mungkin kita 24 jam akan mengawasi begitu. Ya memang yang jalan harusnya dua-duanya. Yang membuat konten itu juga ada batasnya, yang melihat konten ataupun memantau anak-anaknya melihat konten juga ada batasnya, tidak bisa satu pihak begitu. Termasuk Mbak Elsie ini juga bisa bernyanyi, juga menggunakan medianya, juga bernyanyi, ya digunakan saja untuk bernyanyi, itu untuk mengembangkan diri begitu. Makasih Mas Agung. Next. Nah, itu YouTube saya atau IG saya, silakan yang mau berkorespondensi di situ, saya sangat senang sekali. Untuk kita tadi disampaikan untuk membangun relasi, sosial media digunakan untuk hal-hal yang positif tentunya. Mungkin begitu, saya kembalikan ke Mbak Anissa Turadiah selaku moderator. Terima kasih Mbak. Baik, terima kasih banyak Bapak Agung atas penyampaian materinya. Sangat membantu ya dan menambah wawasan sekali terkait dengan bagaimana ASN, bagaimana konten kreator, bagaimana tetap berproduktif gitu walaupun di masa pandemi COVID-19 ini. Nah, boleh nih teman-teman bisa langsung subscribe atau follow Instagram dan YouTube channelnya Bapak Agung gitu. Oke. Mohon maaf ya Mbak, nggak bisa menampilkan video saya sedang karena posisi sinyalnya masih agak jelek di sini. Saya takutnya daripada bandwidth-nya berkurang. Iya Bapak, tidak apa-apa. Izin juga ya teman-teman, karena di daerah saya juga sedang hujan deras, jadi jika ada trouble sedikit harap dimaklum. Baik, karena kita alhamdulillah teman-teman udah mendapat materi dari 3 pemateri ataupun 3 narasumber pada malam hari ini. Mulai dari Bapak Junaidi yang membahas terkait dengan kepemimpinan pemuda dan tantangan di NTB. Kemudian ada Bapak Apoteker Itha Septiadin selaku owner apotik dan
memberikan materi mengenai pelayanan farmasi dalam telemedis. Kemudian ada Bapak Agung juga selaku ASN dari Pemkot Salatiga yang memberikan materi terkait dengan ASN milenial dalam tantangan di era digital ini. Sesuai janji saya tadi, jika dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan, saya buka sesi diskusi untuk 3 orang penanya terlebih dahulu. Bisa lewat kolom chat atau lebih baik langsung on mic. Oke, mungkin dari teman-teman sedang menyiapkan pertanyaannya. Jadi di sini saya izin bertanya kepada Bapak Ithar selaku apoteker. Jadi Pak Nisa, iya Bapak, mungkin saya sebagai remaja menginjak dewasa gitu, melihat banyak sekali teman-teman yang dalam kategori yang masih mencari jati diri. Namun terkadang remaja ataupun anak-anak dewasa di daerah Kota Bima itu mengonsumsi berbagai macam obat-obatan terlarang gitu. Karena ini bukan rahasia pribadi lagi gitu. Jadi ini udah istilahnya udah pada tahu gitu. Nah, yang saya ingin tanyakan nih Bapak, bagaimana sih antisipasi dari para apoteker yang khususnya di Kota Bima gitu untuk mengawasi penyebaran obat-obatan terlarang yang tadi kan harus ada resep gitu untuk membeli sebuah obat. Namun bagaimana nih dengan teman-teman yang masih saja itu mendapatkan obat-obat tersebut? Demikian, terima kasih Bapak. terima kasih pertanyaan dari Ibu Anissa terkait dengan obat-obat terlarang yang sudah menyebar di Kota Bima khususnya. Yang kami batasi adalah yang pertama adalah terkait dengan screening resep begitu. Jadi obat-obat seperti penyalahgunaan obat tramadol. Akhir-akhir ini kan obat tramadol sudah tidak lagi disalahgunakan di Kota Bima. Nah, oleh karena itu obat tramadol adalah salah satu obat yang wajib diberikan resep oleh dokter kepada apoteker atau kepada apotek. Nah, oleh karena itu yang kami lakukan adalah screening resep, melihat apakah resep yang ditulis oleh dokter itu adalah ada legalitas dari dokternya, dari surat izinnya, kemudian dari cara penulisannya, dari parafnya. Kalau misalkan legalitas itu tidak ada, otomatis pihak apotek dan apoteker dan farmasi itu tidak bisa memberikan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah batasan jumlah. Ada obat yang tidak bisa kami benar-benar tahan. Contohnya obat-obat kategori obat bebas yang logo biru. Ketika contohnya adalah komisnya di Kota Bima banyak disalahgunakan. Nah, ketika pasien itu membeli obat dalam jumlah yang banyak, itu yang patut kami curigai. Nah, ada masyarakat itu membeli komis itu dalam jumlah yang banyak, contohnya 1 box, 2 box. Nah, tugas kami adalah menanyakan apa keluhannya, apakah sudah sesuai dengan keluhan atau tidak. Kalau misalkan sudah sesuai, kami berikan dengan 1 box, kami hanya bisa memberikan itu 3 saset, 5 saset, 6 saset, kayak gitu, sesuai dengan keluhan masyarakat. Kalau misalkan mereka mendapatkan komis itu dalam jumlah yang banyak, saya pastikan itu bukan dari apotek. Itu adalah bagian dari penyalahgunaan di luar apotek. Seperti itu, Bu. Mungkin ada tanggapan dari Ibu Anissa. Baik, terima kasih banyak Pak Idar. Jadi ini ya cukup masalah screening juga sudah teratasi. Kemudian sempat saya melihat bahwa penyebaran tramadol khususnya di Kota Bima itu dibatasi gitu.
karena ada Ya sudah, penyalahgunaan. ya angkanya itu dari tahun 5 tahun 4 tahun yang lalu adalah bagian dari progres yang sangat tinggi sekali penyalahgunaan tramadol. Tapi di tahun 2009 sampai di tahun 2022 saya pastikan cukup tidak ada lagi penyalahgunaan tramadol. Mereka benar-benar menyalahgunakan itu bukan dari tramadol, tapi kebanyakan adalah obat-obat komik seperti itu. Alhamdulillah ya Bapak. Iya, iya. Mungkin ada pertanyaan lagi yang bisa disampaikan, mumpung saya di acara ini bisa memberikan penjelasan terkait dengan penyebaran obat yang ada di Kota Bima ini. Baik, terima kasih banyak Bapak Idar. Baik teman-teman, bisa dijadikan ini ya teman-teman, dimaksimalkan sesi diskusi pada malam hari ini karena kita mungkin tidak tahu ya kapan lagi kita bertemu, bisa langsung secara langsung interaksi dengan pemateri-pemateri kita. Dan di sini udah ada di kolom chat pertanyaan dari Semut Merah untuk pemateri 1, yaitu Pak Ahmad Junaidi. Bagaimana langkah strategis pemerintah dalam mengembalikan angka pendidikan di Indonesia, khususnya di NTB? Baik, mungkin dari Bapak Ahmad Junaidi tadi izin untuk meninggalkan Zoom terlebih dahulu. Nanti mungkin dari Kak Eris bisa mewakili ya pertanyaan dari Semut Merah dan insya Allah dijawab di luar Zoom meeting ini. Baik, kiranya dari teman-teman lain, apakah ada yang ditanyakan ataupun didiskusikan kembali mengenai ASN di era digital? Karena menurut saya pribadi, jujur saya sebagai mahasiswa di tingkat tengah istilahnya, jadi mahasiswa semester 4 di IPB University, bahwasannya persiapan pasca kampus itu sangatlah penting karena banyak sekali lulusan perguruan tinggi yang tidak mendapatkan pekerjaan sesuai dengan jurusannya, bahkan banyak dari mereka yang tidak bekerja. Ya istilahnya mereka tidak mempersiapkan pasca kampusnya gitu. Mungkin dari teman-teman di sini ada yang masih SMA, masih kuliah, dan ada juga yang sedang mencari pekerjaan. Itu sangat membantu ya dengan materi pada malam hari ini, karena istilahnya apa ya, pendidikan tinggi tanpa adanya skill yang optimal itu kurang baik juga gitu. Jadi malam hari ini kita bagaimana menambah skill kita, menambah pengetahuan kita dari pemateri 1 yang terkait dengan pendidikan, kemudian yang kedua terkait dengan penyebaran obat, kemudian bagaimana sih kita membeli obat itu seperti apa gitu untuk sekiranya keluarga kita atau nanti mungkin anak atau cucu kita gitu. Dan materi yang ketiga tidak kalah keren juga terkait dengan ASN milenial di era digital, karena benar sekali tadi yang Bapak Agung sampaikan bahwa sebenarnya kita lagi menuju 5.0 gitu. Semuanya akan terkonek dengan society. Jadi istilah 5.0 sedang digadang-gadang. Apalagi sekarang mungkin dari teman-teman sudah tahu ya metaverse. Nah, itu jadi dunia digital kita semakin berkembang gitu. Jadi hal-hal tersebut yang kiranya kita tidak dapat di perkuliahan di pekerjaan kita dapat di webinar pada malam hari ini. Oke.
Baik, dari Kak Eris, apakah ada pertanyaan ataupun tanggapan? Malam hari ini mungkin saya akan menambahkan sedikit ya. Jadi ini intinya kita membahas tentang kepemimpinannya dari segala bentuk profesi kita. Jadi apapun profesi kita, apapun latar belakang kita harus mengenal diri kita sendiri dulu ya. Why-nya seperti apa gitu. Nah, dari situ kita bisa membentuk karakter diri kita dan orang yang kita ajak untuk bekerja sama dengan kita ya. Apapun profesinya. Dari kesehatan mungkin, dari anak-anak teknik atau IT, dari dunia seni, semuanya ya. Jadi kita harus mengenal yang namanya why. Kenapa kita memilih untuk masuk ke dalam dunia ini? Kenapa kita memilih untuk jadi seperti ini? Nah, jadi kita harus mengenal. Dengan begitu, kita bisa menjadi seorang pemimpin yang bisa menghandle anggota kita atau organisasi kita dengan baik. Seperti itu ya. Benar sekali ya Kak Eris ya, terkait dengan leadership. Bagaimana Iya. cara terpenting kita, bagaimana cara kita untuk paham gitu apa kemampuan kita, kekurangan kita, dan dari situ kita bisa memetakan nih sekiranya yang sejalan gitu. Jadi ada beberapa teori mungkin yang pernah aku baca, stoicism gitu. Bagaimana cara kita udah, oh iya ya, kita udah tahu tujuan kita udah tahu eh, kemampuan kita, strength kita, terus kelemahan kita seperti apa. Jadi untuk mendapatkan atau mencapai goals kita itu ada beberapa step yang lebih sinkron. Nah, mungkin di sini ada yang bercita-cita untuk menjadi seorang ASN. Nah, Ya. goalsnya itu seorang ASN. Nah, Mungkin dokter atau apa gitu ya, Nista ya. ya dokter. Terus nanti juga itu kan step by step, oh gimana cara jadi dokter. Berarti kita harus belajar tentang medis gitu. Ya. Belajar tentang komunikasi juga. Karena dokter kan bakal komunikasi sama pasien gitu ya, Kak Eris juga. Dan satu lagi tambahan, Dek, Ya, tenaga medis itu harus sebisa mungkin komunikatif banget ya, dan ya, harus punya jiwa sosial yang tinggi. Seperti itu. iya benar. Itulah fungsinya. Itulah fungsinya kenapa kita harus bisa yang namanya mengenali diri kita. Gitu. Jadi sebenarnya kalau aku pribadi ya masih apa ya, kalau dari aku masih mencari gitu apa ya, pengennya mau gimana ya, jadi kayak berada di tengah-tengah Masih di gitu. masih di awan-awan ya, Dek. Iya Kak, jadi kayak masih oh ya ikut ini gitu, oh ya ikut ini. Prinsipnya aku ya udah ngikut aja apa yang sebisa aku, Ya. ikut course, ikut webinar, mumpung masih gratis gitu, karena menurut Ya, betul. aku Kita benar-benar mengumpulkan banyak ilmu. Ini kan juga sebagian dari cara kita ya berproses untuk kita menambah wawasan dengan cara mengikuti banyak webinar atau kita terjun langsung ke lapangan mungkin ya dengan berbagai bidang kita dalam bidang pendidikan, kesehatan atau yang lainnya bisa seperti itu juga. Seperti itu ya. Oke, ngobris bareng Kak Eris. Baik teman-teman, jika ada yang ingin ditanyakan lagi, bisa langsung menuliskan di kolom chat atau langsung on mic, sangat dipersilakan. Mungkin teman-teman masih bingung ya, apa ya pertanyaan yang wow gitu, mumpung lagi berinteraksi dengan orang-orang hebat juga. Sebenarnya aku juga punya banyak pertanyaan, tapi aku pengen ngasih slot dulu nih buat teman-teman.
Oke. Jadi udah ada beberapa media sosial ataupun kontak person dari narasumber kita. Jadi teman-teman yang mungkin masih ragu untuk bertanya di sini gitu bisa langsung follow-followan, subscribe atau langsung email saja kontak person yang tadi. Dan tadi ya Kak Eris ya bisa teman-teman peserta bisa mendapatkan slide-nya ya. Iya, bisa banget. Besok akan segera dikirimkan ya, Nisa ya. Baik. Jadi teman-teman tidak usah ragu, ketinggalan materi, kemudian tidak dapat bertanya. Jadi feel free aja tadi sudah disampaikan juga dari narasumbernya. Oke, mengingat di Bima karena waktu berbeda ya, pembagian waktu daerahnya berbeda. Di Bima mungkin sudah pukul 9 ya, 9 kurang ya Kak Eris. Dan udah pukul 20.52 di sini ya. Oke. Mungkin kita akhiri saja saya webinar pada malam hari ini. Sebelum itu, izinkan saya untuk menyampaikan terima kasih banyak kepada seluruh narasumber dan teman-teman yang sudah hadir sampai akhir ini. Jika ada kesalahan maupun sesuatu yang tidak berkenan, mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya datang dari Tuhan Yang Maha Esa. Baik, saya cukupkan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Saya izin live deh, Mbak Anissa, Mbak Eris dan semuanya, ya Pak narasumber semuanya. Ya. Oke.